Pertanyaan 16. Apakah hukum membaca doa iftitah? Jawaban: Mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan sholat langsung bertakbir dan membaca Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar mengawali sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama, sunat hukumnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Ini pendapat yang rajih atau kuat menurut saya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bentuk doa iftitah ini banyak. Doa pilihan menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah: Maha suci Engkau ya Allah dengan pujianmu, maha suci namamu, dan maha tinggi keagunganmu. Tiada Tuhan selain Engkau. Berdasarkan riwayat Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali sholat, beliau membaca, Maha suci Engkau ya Allah dengan pujianmu, maha suci namamu, dan maha tinggi keagunganmu. Tiada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Daraqutni dari riwayat Anas, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Sa'id. Muslim dalam sahihnya, Umar membaca doa ini dengan cara jahar. pendapat pilihan dalam mazhab Syafi'i adalah bentuk doa. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku condong kepada kebenaran, berserah diri kepadanya. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim. Berdasarkan riwayat dari Ahmad, Muslim, dan At-Tirmizi dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan 17. Adakah bacaan iftitah yang lain? Jawaban: riwayat pertama. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku, sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa, sebagaimana disucikannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air, salju, dan air yang sejuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat kedua. Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku condong kepada kebenaran, berserah diri kepadanya. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim. Ya Allah, Engkaulah penguasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku. Aku mengakui dosaku. Ampunilah aku atas dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Tunjukkan padaku kebaikan akhlak. Tidak ada yang dapat menunjukkannya kecuali Engkau. Alihkan dariku kejelekan perilaku. Tidak ada yang dapat mengalihkannya kecuali Engkau. Aku sambut panggilan-Mu. Semua kebaikan berada dalam kedua tangan-Mu, dan kejelekan tidak ada padamu. Aku bersamamu dan kepadamu. Maha suci Engkau, maha tinggi Engkau. Aku memohon ampun kepadamu, dan aku kembali kepadamu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud,
At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Riwayat ketiga. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujian-Mu, maha suci nama-Mu, dan maha tinggi keagungan-Mu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Riwayat keempat. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki di antara banyak orang mengucapkan, Allah Maha Besar, segala puji baginya, pujian yang banyak. Maha suci Allah pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang yang mengucapkan kalimat anu dan anu? Seorang laki-laki menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku merasa takjub dengan kalimat itu. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu. Hadis riwayat Muslim. Riwayat kelima. Dari Anas, ada seorang laki-laki datang. Ia masuk ke dalam barisan, nafasnya sesak karena tergesa-gesa. Ia mengucapkan, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, dan penuh keberkahan di dalamnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapakah di antara kamu yang mengucapkan kalimat tadi? Orang banyak terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa di antara kamu yang mengucapkan, sesungguhnya ia tidak mengatakan yang jelek? Seorang laki-laki berkata, saya datang, nafas saya tersengal-sengal, lalu saya mengucapkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah melihat 12 malaikat segera mendatanginya, berlomba ingin mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat keenam. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji, Engkau pengatur langit dan bumi. Segala puji bagimu, Engkau pemilik langit dan bumi beserta isinya. Engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali. Denganmu aku melawan orang-orang yang memusuhimu. Kepadamu aku berhukum. Ampunilah aku atas dosaku di masa lalu dan akan datang, yang aku rahasiakan dan aku nyatakan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat ketujuh. Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf berkata, saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sholatnya pada sebagian malam? Aisyah menjawab, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk qiyamul lail, beliau mengawali sholatnya. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui alam yang gaib dan yang tampak. Engkaulah yang menetapkan hukum di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berikanlah hidayah kepadaku tentang kebenaran yang dipertentangkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah pada orang-orang yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan 18. Ketika akan membaca Al-Fatihah dan surah, apakah dianjurkan membaca ta'awuz atau a'udzubillah? Jawaban, ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca ta'awuz dan basmalah
sebelum Al-Fatihah dan surah berdasarkan hadis Anas. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar mengawali sholat mereka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi mengucapkan ta'awudz pada rakaat pertama saja. Mazhab Syafi'i dan Hanbali dianjurkan membaca ta'awudz secara sir pada awal setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari Imam Ahmad, ia berkata, A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat, beliau mengawali dengan mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongan, dan sihirnya. Ibnu Al-Munzir berkata, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengawali bacaan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dibaca sir menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Dibaca jahar menurut mazhab Syafi'i. Mereka berdalil tentang disunahkannya ta'awuz berdasarkan firman Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 98. Pertanyaan 19. Ketika membaca Al-Fatihah, apakah basmalah dibaca jahar atau sir? Jawaban, yang membaca sir berdalil dengan hadis. Dari Anas bin Malik, ia meriwayatkan, saya sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan di akhir bacaan. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi, dalil ini dijawab oleh para ulama yang mengatakan basmalah dibaca jahar. Pertama, hadis ini mengandung ilat, kalimat mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan di akhir bacaan. Kalimat ini bukan ucapan Anas bin Malik, akan tetapi ucapan tambahan dari periwayat yang memahami bahwa makna kalimat mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ia fahami membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa basmalah. Padahal yang dimaksud Anas dengan kalimat mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka makna hadis di atas adalah mereka memulai dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin, bukan memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini didukung hadis. Jika kamu membaca Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Mathani, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Nasiruddin Al-Albani
dalam As-Silsilah As-Shahihah dan Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, itu 7 ayat. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dialah 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Quran yang agung, Ummul Quran, dan pembuka kitab, Fatihah Al-Kitab. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, para periwayatnya adalah thiqat atau para periwayat yang terpercaya. Maka, makna ucapan Anas bin Malik, mereka memulai dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, para ahli hadis menjadikan hadis riwayat Anas di atas sebagai contoh hadis yang mengandung illat pada matan. Hadis yang mengandung illat tidak dapat dijadikan dalil. Imam Ibnu As-Solah dan Imam Zainuddin memberikan contoh hadis riwayat Anas tentang bismillah. Hadis tersebut adalah contoh illat pada matan. Ketiga, riwayat Anas di atas bertentangan dengan riwayat lain yang juga diriwayatkan Anas bin Malik. Dari Qatadah ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menjawab menggunakan mad. Kemudian ia membaca Bismillahirrahmanirrahim menggunakan mad pada Bismillah, menggunakan mad pada Ar-Rahman, dan menggunakan mad pada Ar-Rahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hadis riwayat Anas bin Malik terdapat perbedaan antara yang menetapkan dan menafikan. Kaidah menyatakan, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Kelima, salah satu alasan yang membaca basmalah secara sir adalah karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dibaca sir. Sedangkan riwayat menyebutkan, jika kamu membaca Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'u Al-Masani, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Nasiruddin Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah dan Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir. Jika basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, berdasarkan hadis yang sahih, mengapa dibaca sir? Adapun hadis yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca jahar, Imam An-Nawawi berkata, adapun hadis-hadis membaca basmalah dengan cara jahar adalah hujah yang kuat. Terbukti kesahihannya diantaranya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari 6 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan Samurah bin Jundub. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.